Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Dewi Sianto, NIM 2021-53035 dari kelas A Sistem Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu menganalisis dan perancangan sistem informasi penjualan kayu antik informasikan. Oke, yang pertama latar belakang. Dunia semakin modern, banyak bisnis semakin maju dengan memanfaatkan sistem informasi. Contohnya seperti bisnis penjualan kayu antik, pada bisnis ini lumayan menjanjikan dikarenakan modal serta keuntungan juga sama besar. Contoh pada bisnis kayu antik informasikan dalam sebulan mengeluarkan modal sekitar 20 juta sampai 80 juta dan keuntungan lebih banyak dari modal yang dikeluarkan. Semakin lama bisnis berjalan, seiring waktu banyak pesaing yang mengikuti bisnis ini dan banyak bahan baku penjualan juga semakin melambung tinggi harganya. Pada hari akhir ini terjadi pandemi COVID-19 yang membuat semakin sedikitnya konsumen dan banyak berbisnis yang mengalami kebangkrutan, ada juga yang masih bertahan. Dan selanjutnya analisis masalah. Yang pertama, metode transaksi. Metode transaksi juga berpengaruh dalam minat membeli dikarenakan para konsumen lebih memilih metode transaksi yang mudah dan cepat, tetapi metode yang dilakukan masih secara tunai. Masalah ini sangat amat susah untuk diselesaikan karena produsen masih awam dalam menggunakan teknologi. Dan selanjutnya, media promosi produk yang ketinggalan zaman. Promosi produk sangat penting dalam perkembangan suatu bisnis. Dalam bisnis kayu antik ini masih menggunakan media promosi yang kuno seperti berbicara lewat mulut ke mulut. Seharusnya pebisnis bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Dan selanjutnya, bahan produksi yang semakin sulit dicari. Semakin lama suatu bisnis akan mengalami kesulitan mencari bahan produksi. Hal ini didukung oleh banyak pesaing dan semakin membludaknya konsumen. Di sisi lain, para pemasok bahan produksi juga menaikkan harga. Yang selanjutnya, belum dilakukan pembukuan atau menyimpan dokumen transaksi. Dokumen transaksi jual beli sangatlah penting dikarenakan hal ini untuk menilai apakah orang tersebut pernah melakukan transaksi dengan produsen atau tidak. Yang selanjutnya, analisis solusi. Yang pertama, mencari bahan baku secara menyeluruh dan selektif serta memperhatikan keuangan. Dalam menghadapi persaingan bisnis, diharuskan sabar serta tekun, selektif, dan pandai mengatur keuangan yang ada. Sebaiknya memperbanyak stok produk sebelum bahan baku langka dan program melonjak naik. Yang selanjutnya, penambahan metode transaksi yang lebih modern, seperti menambah opsi pembayaran seperti pembayaran melalui transfer bank, e-wallet, dan lain-lain. Yang selanjutnya, melakukan promosi lewat media sosial, berarti mempromosikan produk melalui akun media sosial, contoh seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Yang selanjutnya, melakukan pembukuan dokumen transaksi. Pembukaan menyimpan dokumen transaksi bisa dilakukan dengan aplikasi Google Drive maupun membuat arsip sendiri di rumah. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data. Data dan informasi ini diambil langsung dari narasumber, yaitu menjual kayu jati antik, memastikan, serta menanyakan beberapa pertanyaan dan memberikan hasil sebagai berikut. Data yang pertama, pembelian bahan produk. Yang kedua, harga bahan produk sekitar 5 juta sampai 80 juta. Yang ketiga, ada berbagai jenis kayu yang dijual. Yang keempat, harga jual kayu antik berbeda-beda sesuai dengan jenis kayu tersebut. Yang kelima, metode transaksi secara tunai. Yang keenam, pengiriman produk menggunakan truk. Yang selanjutnya, informasi. Yang pertama, pembelian bahan produk di tempat pemilik kayu antik, biasanya sekitar daerah Pati, Purwodadi, Blora, Lamongan, dan lain-lain. Harga bahan tergantung jenis kayu yang dijual, seperti kayu jati, harga jual tinggi, dan kayu mahoni, harga jualnya rendah. Dalam pembelian bahan baku yang dibeli adalah rumah antik yang dibongkar dan dipilah-pilah kayunya sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, ada berbagai jenis kayu yang dijual, seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu Kalimantan, dan lain-lain. Harga jual yang sesuai dengan jenisnya seperti kayu jati, per batangnya dijual sekitar 100.000 sampai 4 juta rupiah, sesuai dengan bentuk, panjang, lebar, dan tekstur kayunya. Yang kelima, metode pembayaran yang digunakan secara tunai, konsumen memilih kayu yang diinginkan serta berapa jumlahnya dan melakukan tawar-menawar barang. Sampai kedua belah pihak sepakat, jika sudah sepakat, penjual dan akan membuatkan nota pembelian dan memberikan nota ke konsumen. Yang keenam, pengiriman menggunakan truk. Biaya sudah ditanggung penjual, serta dalam pengiriman produk tersebut diawasi oleh penjual. Yang berikutnya, alur VOT. Objek yang digunakan yaitu transaksi penjual kayu antik bapak masikan. Oke, yang pertama, produsen mencari bahan baku yaitu berupa rumah antik yang dijual.
Ya, selanjutnya setelah menemukan rumah antik tersebut, kemudian produsen tawar-menawar harga rumah tersebut. Jika sudah cocok, akan segera dibongkar. Pembelian dilakukan produsen membawa kwitansi dan materai, serta membuat surat jalan untuk membongkar rumah tersebut. Dan selanjutnya, setelah selesai melakukan pembayaran, produsen segera mungkin membongkar rumah tersebut. Dan selanjutnya, dalam proses pembongkaran, rumah antik tersebut melibatkan banyak pekerja, serta membawa alat transportasi berupa truk. Yang selanjutnya, setelah selesai membongkar rumah antik tersebut, selanjutnya kayu tersebut dinaikkan ke truk dan dibawa ke tempat produsen. Setelah sampai kayu tersebut diturunkan dari truk, selanjutnya kayu itu dibelah-belah sesuai jenis dan ditata secara rapi. Jika ada konsumen yang membeli kayu tersebut, sebelum melakukan pengiriman, konsumen dan produsen melakukan tawar-menawar. Jika harga sudah pas, maka akan dibuatkan nota pembayaran dan konsumen memberikan uang secara tunai. Setelah selesai melakukan pembayaran, produsen mempersiapkan alat transportasi serta pekerja untuk menaikkan kayu ke truk. Setelah dinaikkan ke truk, langsung dikirim ke tempat konsumen. Inilah flow of diagram dari bisnis kayu antik. Dan selanjutnya ada kuantitas diagram CD. Dan selanjutnya ada DFD, data flow diagram. Yang selanjutnya ada HIPO. Dan selanjutnya ada input. Input ini berupa nota pembelian. Dan outputnya adalah nota pembelian yang sudah dijumlahkan semua barang-barang yang dipesan oleh konsumen dan diletakkan harga tersebut. Oke, kesimpulan. Berdasarkan tema yang dibahas, disimpulkan bahwa bisnis itu tidak semudah orang bilang. Pasti ada pasang surutnya dan kesulitan dalam beroperasi, dan kita lihat pada bisnis kayu antik memiliki keuntungan yang tinggi seperti biaya modal sangat berbeda jauh dengan keuntungan yang didapat. Hal ini dikarenakan sifat kayu yang tidak akan membusuk dan memiliki jangka waktu yang sangat lama. Jika digunakan, cara perawatan dan membersihkan kayu dan memberikan cat kayu maupun minyak kayu. Jadi bisnis kayu antik itu memiliki keuntungan dan kerugian yang presentasinya 50% banding 50%. Maka dari itu, janganlah takut mencoba dan hadapi apapun masalah yang ada. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.